A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal mula daripada permusuhan manusia dengan iblis adalah semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam. Saat iblis kemudian membangkang untuk sujud kepada Adam. Bahkan dalam Al-Quran beberapa kali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan awal dari permusuhan manusia dengan iblis melalui kisah Nabi Adam. Satu di antaranya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-34. Permulaan awal surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam, fasajadu illa iblis, aba wastakbaru wa kana minal kafirin." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada seluruh malaikat, ketika Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajadu, seluruh malaikat taat kepada Allah, sujud di depan Nabi Adam alaihissalam, illa iblis, kecuali iblis. Semua malaikat sujud kepada Adam kecuali iblis. Iblis, dia menyombongkan diri dan dia termasuk kelompok orang-orang kafir. Jadi akhwata, yang dimaksud sujud di sini bukan sujud ibadah. Karena sujud selain kepada Allah itu hukumnya haram. Sujudnya para malaikat dengan seluruh makhluk yang ada di surga kepada Adam adalah sujud ihtiram, yakni sujud sebagai bentuk penghormatan atas keutamaan yang Allah limpahkan kepada Nabi Adam. Karena memang Adam ini makhluk baru, sedangkan iblis, malaikat sudah diciptakan ribuan tahun yang lalu sebelumnya. Tetapi Adam diciptakan dalam kondisi yang serba lengkap, tidak seperti malaikat. Kalau malaikat diciptakan hanya dikasih akal saja, nafsu tidak diberikan. Sedangkan iblis diciptakan oleh Allah, akal dikasih, nafsu dikasih, tapi fisiknya kurang mendukung. Tapi Adam, kita, manusia, diciptakan dalam bentuk fi ahsani takwin, yang sempurna. Bentuk fisiknya sempurna, dikasih akal, dikasih nafsu. Sehingga atas kesempurnaan yang Allah berikan kepada Adam, kemudian para malaikat diperintahkan untuk sujud. Sujud semua malaikat, kecuali iblis ini. Kenapa iblis kemudian tidak mau sujud ihtiram kepada Adam? Pertama, dia mengatakan bahwa bahan baku saya dengan Adam beda. Adam diciptakan dari tanah, saya dari api. Iblis menganggap bahwa unsur api lebih mulia daripada unsur tanah. Yang kedua, ada sisi senioritas. Iblis merasa bahwa saya ini orang tua, saya lebih senior. Saya diciptakan lebih dulu daripada Adam. Masa Adam anak yang kemarin sore, sementara saya sudah lama diciptakan, saya tunduk dan patuh kepada anak yang kemarin sore. Mestinya Adam dong, anak kemarin sore, sujud dan hormat kepada kami, kata iblis. Maka atas kesombongan inilah, iblis kemudian oleh Allah diusir dari surga. Nah, ketika iblis terusir dari surga ini, kemudian dia bikin satu pernyataan, satu proklamasi, dianggapnya gara-gara Adam saya terusir dari surga. Maka muncul dendam kesumat dari hati iblis, bahwa saat ini aku proklamasikan, Adam dan seluruh anak keturunannya musuh bebuyutan kami, kata iblis. Adam dan seluruh manusia, anak cucunya merupakan musuh besar saya. Aku akan belokkan dia dari jalanmu ya Allah. Aku akan halangi mereka untuk beribadah kepadamu, dan engkau akan mendapatkan dari mereka sedikit sekali orang-orang yang bersyukur kepadamu. Jadi, iblis ini sudah divonis masuk neraka. Maka disebutnya ya mal'un, yang terlaknat, yang terkutuk. Iblis divonis oleh Allah karena kesombongannya bahwa dia kelak akan menjadi penghuni neraka untuk selama-lamanya. Maka visi misi iblis, proyek utama iblis, bagaimana caranya agar dia mendapatkan teman yang sebanyak-banyaknya di kalangan anak cucu Adam untuk menemani dia di akhirat nanti. Maka ikhwata, visi misi iblis, proyek utama iblis, bagaimana caranya agar dia mendapatkan teman yang banyak di kalangan anak cucu Adam untuk menemani dia di neraka nanti. Setidaknya ketika dia dihukum oleh Allah, dijebloskan ke dalam neraka, kau sendirian kan menyakitkan sekali. Tapi kalau rame-rame itu kan seru mungkin ya, itu mungkin kata iblis. Maka dia dendam, enak saja Adam dan anak keturunannya masuk surga, sementara aku masuk neraka tidak bisa. Maka cara apapun akan dilakukan agar kita manusia terjebak kepada jebakan syaitan, sehingga menemani iblis dari dunia sampai di neraka nanti, na'udzubillah min zalik. Nah kemudian akhwata, ada satu keterangan Umar bin Khattab bahwa namanya iblis ini memiliki 9 keturunan.
yang masing-masing keturunan ini memiliki tugas yang berbeda-beda. Namanya berbeda-beda, tugasnya juga berbeda-beda. Pertama ikhwata, ada iblis yang bernama Zailatun. Iblis yang bernama Zailatun ini tugasnya adalah menggoda para pedagang di pasar. Mereka menggoda para pedagang di pasar agar mereka ini selalu melakukan kecurangan-kecurangan di pasar. Agar mereka melakukan penipuan-penipuan ketika transaksi jual beli di pasar. Ini tugas dari iblis yang bernama Zailatun. Jadi, ketika disebutkan nama Zailatun, itu bukan satu iblis, tapi mereka banyak. Bangsa Zailatun ini tentaranya banyak. Mereka menyebar di setiap sudut-sudut pasar, menggoda agar para pedagang, terutama di kalangan umatnya baginda Rasul dan seluruh umat manusia yang beriman kepada Allah, digoda agar mereka melakukan berbagai macam kecurangan saat transaksi jual beli di pasar. Itu sebabnya kata Nabi, sebaik-baik tempat adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Sebab, mohon maaf ikhwata, kalau sudah di pasar, jangankan orang yang memang ibadahnya bolong-bolong. Orang yang mungkin ibadahnya rajin pun terkadang ketika sudah di pasar, mereka menanggalkan keimanannya. Inilah perlunya iman agar mengikuti semua gerak-gerik kita. Jangan sampai kita beriman ini mengenal tempat. Jadi, iblis yang bernama Zailatun ini kalau sudah pagi, sudah terbit fajar menyingsing, dia mulai menyebar ke seluruh pasar-pasar, baik itu pasar tradisional maupun pasar-pasar modern. Terus mereka akan menggoda manusia agar mereka menipu pembeli. Kalau sudah mereka melakukan penipuan kecurangan-kecurangan, artinya visi iblis yang namanya Zailatun sudah berhasil dalam mengotak-atik seseorang pedagang. Maka ikhwata, dibiasakan ketika berangkat kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Agar langkah kita ini menuju tempat kita mencari nafkah tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada iblis yang bernama Wawasin. Wawasin ini iblis yang bertugas menggoda manusia. Digoda agar manusia tidak bersyukur kepada Allah, agar manusia senantiasa menyesali apa yang terjadi dalam kehidupannya, agar manusia selalu mengeluh. Walaupun mengeluh ini merupakan tabiat dari seorang manusia, bahwa Allah ciptakan manusia dalam kondisi yang selalu serba mengeluh. Tetapi mengeluh-mengeluh yang sifatnya tidak wajar ini yang menyebabkan iman kita menjadi kropos. Yang Allah berikan kepada kita ikhwata, semua merupakan bentuk ujian. Bahagia itu ujian, kesedihan itu ujian, sengsara itu ujian, keberuntungan itu ujian, miskin itu ujian, kaya itu ujian. Jadi pejabat itu ujian, jadi rakyat juga ujian, karena hakikat daripada hidup adalah ujian. Jadi, mengeluh ini adalah salah satu sifat karakter manusia yang memang ditumbuh-tumbuhkan oleh iblis Wawasin ini. Agar apa? Agar dari mengeluh ini, sedikitlah di antara kita yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada juga iblis yang bernama Akwan. Apa tugasnya iblis Akwan ini? Tugas dari iblis yang bernama Akwan ini adalah menggoda seseorang pemimpin agar dia berbuat zalim. Menyeret seorang pemimpin, menjerumuskan seorang pemimpin agar dia berbuat zalim dan sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Dia, iblis Akwan ini berbisik, kamu kan pemimpin. Kalau kamu mengambil bagian dari jabatan kamu, ya wajar. Ngapain urusin rakyat? Yang penting kau sudah jadi pemimpin. Nikmati semua fasilitas negara. Kamu sudah berjasa kepada negara ini. Kalau korupsi, ya wajarlah. Kalau kau sombong, engkau angkuh sewenang-wenang, ya namanya juga pemimpin. Pemimpin yang sewenang-wenang, dia dicintai oleh yang namanya iblis Akwan ini. Termasuk ketika kita jadi pemimpin di rumah tangga kita. Kita para suami, sebagai seorang kepala rumah tangga, jangan sewenang-wenang terhadap anak kita, terhadap istri kita. Karena mereka adalah titipan dari Allah dalam kehidupan kita yang harus kita jaga. Kita arahkan, kita didik mereka agar menjadi orang-orang yang membawa kita taat melaksanakan ibadah kepada Allah. Ikhwata, jangan jadi seorang kepala rumah tangga yang sewenang-wenang. Mentang-mentang dia mencari nafkah, lalu sewenang-wenang, jangan. Inilah iblis Akwan. Iblis yang tugasnya selalu menggoda para pemimpin agar mereka berbuat zalim. Yang keempat, ada iblis yang bernama Hafaf. Iblis yang bernama Hafaf ini tugasnya agar orang suka meminum minuman keras. Dia ciptakan sesuatu yang indah ketika orang sedang mabuk, agar mereka ini tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mati. Kata iblis Hafaf ini, minumlah ini biar beban hidup kamu menjadi ringan. Segala masalah yang kau hadapi akan terasa ringan bahkan hilang. Minum saja tidak apa-apa mumpung masih muda. Taubatnya nanti kalau udah tua.
digoda manusia agar terangsang kepada minum-minuman keras. Jadi ikhwata, kalau orang berangkat ke tempat membeli minuman keras, iblis sudah senyum. Ini sudah tanda-tanda mau mabuk nih, kata iblis. Ketika dia datang membawa minuman keras, makin girang iblis itu. Ketika kemudian botol minuman keras dibuka, iblis makin tertawa lebar. Ketika minuman keras sudah dituangkan di gelas, iblis tertawa terbahak-bahak. Ketika kemudian minuman itu sudah masuk ke mulut, masuk ke kerongkongan, masuk ke badan, iblis bahagia. Menari-nari si iblis, artinya apa? Semakin banyaklah teman-teman saya yang masuk ke dalam neraka, kata iblis. Karena ikhwata, induk dari semua kejahatan manusia itu bersumber dari sana. Orang bisa membunuh, orang bisa memperkosa, orang bisa merampok, orang bisa berkelahi kalau dia sudah terkontaminasi dengan minuman keras. Jadi, bagi saudaraku yang saat ini masih hobi meminum minuman keras, baik itu bentuknya cair atau yang bentuknya narkoba, narkotika, obat-obat terlarang, berhentilah saudaraku. Taubatlah kepada Allah sebelum nyawa Anda dicabut oleh malakul maut, oleh malaikat Israel. Kalau sudah dicabut ruhnya, maka terputuslah pintu taubat. Orang sudah tidak akan diterima taubatnya kalau nyawanya sudah berada di kerongkongan malam yughurli. Inilah iblis hafaf yang bertugas menggoda orang untuk selalu gemar meminum minuman keras. Yang kelima ada iblis yang namanya Wamorah. Tugasnya adalah menggoda para penyair, para penyanyi, agar dia membuat lagu, membuat syair yang isinya merangsang orang untuk berbuat dosa, berbuat maksiat. Yang keenam ada iblis yang bernama Lakuas. Lakuas ini adalah iblis yang ditugaskan oleh dedengkutnya untuk menggoda orang untuk terus terbawa kepada lembah kesyirikan. Dan dia tidak bertaubat kepada Allah. Sehingga orang ketika berbuat syirik, dia terus hanyut dan tertutup dari pintu hidayah. Orang musyrik adalah orang yang melakukan perbuatan syirik. Orang kalau sudah menyekutukan Allah, maka dia dipasung oleh iblis yang namanya Lakuas agar dia tidak bertaubat kepada Allah, agar hidayah tidak datang padanya dan tidak hadir dalam batinnya. Yang ketujuh adalah iblis yang bernama Akwar. Akwar ini iblis yang tugasnya untuk membuat orang berbuat zina. Orang akan terlena oleh perbuatan zina. Zina ini oleh Akwar dihiasi dengan keindahan. Yang kedelapan ada iblis yang disebut dengan iblis yang bernama Wasnan. Ini adalah iblis yang paling kurang ajar. Kenapa? Suka lencingin orang ibadah. Juga iblis ini akan lakukan cara apapun agar kita ibadahnya itu terusik. Ini adalah tugas si iblis Wasnan. Yang kesembilan ada iblis yang bernama Dasim. Iblis Dasim tugasnya apa? Tugasnya adalah agar suami istri masing-masing berbuat curang, selingkuh. Suami istri sama-sama punya pasangan selingkuhan. Suami selingkuh sama wanita lain, istri juga selingkuh sama laki-laki lain. Na'udzubillah min dzalik. Ini kan sudah zina keterlaluan. Kalau zina seperti ini, hukumannya adalah rajam sampai mati. Karena apa? Karena mereka sudah berkeluarga. Kalau zinanya orang yang belum berkeluarga, masih rajam. Itu mereka dicambuk sampai 100 kali. Tapi kalau sudah berkeluarga, masing-masing punya pasangan, rajam sampai mati. Jadi Dasim ini selalu ada di dalam pasangan yang berumah tangga. Si istri dihiasi matanya agar melihat laki-laki lain itu tertarik. Sang suami dipoles matanya agar dia melihat perempuan lain tertarik. Nah, kalau sudah tertarik kemudian mereka pecah, masing-masing selingkuh, maka berhasillah iblis yang namanya Dasim ini menghancurkan rumah tangga mereka. Jadi ikhwata, inilah beberapa keturunan nama iblis dan tugasnya. Semoga kisah ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.